Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih, hari ini Senin 12 Agustus 2024. Kita kembali dalam renungan harian dari Sinode Gereja Kristen Okumene di Indonesia atau GKO dengan berpedoman pada pola pembacaan Alkitab 4M, yaitu menerima, merenungkan, melakukan, dan membagikan firman Allah bagi sesama. Marilah bersama kita berdoa. Allah Bapa yang telah memanggil setiap umat-Mu dalam persekutuan yang indah dengan diri Allah, kami bersama membuka hati untuk kebenaran firman-Mu, memandu hidup kami selanjutnya. Untuk itu, kami bersama-sama memohon pimpinan Roh Kudus yang memampukan kami lebih lagi hidup dalam persekutuan dengan Allah, agar kami bersama-sama semakin menjadi berkat di keluarga, gereja, dan sesama. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menerimanya. Amin. Bapak Ibu, Saudara-saudari terkasih, saya Pendeta Yoga Wiono bersama istri Ibu Yuni yang secara bergantian mengajak setiap kita untuk mengalami kuasa firman Tuhan dari kitab Yosua pasal 24 ayat yang pertama dengan judul Yosua mengumpulkan keluarga besarnya. Yosua pasal 24 ayat 1. Kemudian Yosua mengumpulkan semua suku orang Israel di Sikem. Dipanggilnya para tua-tua orang Israel, para kepalanya, para hakimnya, dan para pengatur pasukannya. Lalu mereka berdiri di hadapan Allah. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, marilah bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan menggunakan pertanyaan berikut ini. Mengapa Yosua mengumpulkan keluarga besarnya? Berikut jawabannya sesuai dengan firman Tuhan. Yang pertama, Yosua mengingatkan agar keluarga besarnya berdiri di hadapan Allah tanpa pelanggaran. Yang kedua, Yosua memerintahkan keluarga besarnya senantiasa beribadah kepada Allah. Yosua, panglima bangsa Israel, mengingatkan kepada generasi baru bahwa bukan karena gagah dan kuatnya bangsa Israel, tetapi karena kasih, kemurahan, penyertaan, perlindungan, dan tuntunan Allah, sehingga umat Israel dapat maksimal mencapai maksud Allah. Arti bagi umat masa kini bahwa Allah sesungguhnya menghendaki seluruh umatnya menerima yang terbaik dari Allah, dengan umat senantiasa menyatu dengan Allah atau koinonia. Koinonia menjadikan seluruh umat menerima keharmonisan hubungan dengan Allah, hidup seperjanjian dan seperjalanan kekal dengan Allah. Keharmonisan keluarga ditentukan keharmonisan hubungan dengan Allah. Contohnya, jika ada orang tua yang membawa keluarganya berjumpa dengan Allah atau membawa Allah ada dalam keluarganya, maka menjadikan nyata kasih dan kemuliaan Allah itu di dalam keluarganya. Maka, jika tidak terjadi keharmonisan keluarga, solusinya adalah see you on the top, atau sampai jumpa di atas menyatu bersama dengan Allah. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan, lalu apa kabar persekutuan keluarga kita dengan Allah? Jujur, dalam hidup umat, karena situasi atau keadaan bisa membuat ibadah dalam keluarga semakin luntur, turun datar komitmen kesetiaan pada Allah. Satu-satunya cara untuk umat tetap ibadah secara rutin atau teratur, ingat bahwa hidup kita dalam tuntunan perlindungan dan penyertaan Allah. Yang kedua, ingat janji Tuhan. Keluaran 23:25,
tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Untuk itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, diharapkan agar seluruh kita dapat meneladani Yosua, karena dalam ayat 15b dinyatakan, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Puji nama Tuhan. Berdasarkan firman Tuhan dan uraian pengajaran ini, apa yang menjadi komitmen kita selanjutnya? Keluarga yang beribadah pada Allah. Maka hendaknya kita memastikan diri kita dan berkomitmen lebih lagi. 1. Hidup lebih lagi dalam keharmonisan dengan Allah. 2. Hidup lebih lagi beribadah bersama dalam keluarga. Dan yang ketiga, beribadah dengan ketaatan dan kesetiaan sampai akhir. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, mari kita lakukan komitmen kita bersama hari ini dengan memohon pimpinan dan kekuatan Roh Kudus untuk mewujudkannya. Mari kita tutup saat teduh kita dengan berdoa. Ya Allah Bapa yang di surga, kami doakan firman-Mu jadi dalam kehidupan kami. Kami bersyukur hidup berkesempatan dalam Coram Deo, atau hidup berhadapan dengan Allah tanpa pelanggaran. Untuk itu, mampukan kami tetap dalam komitmen beribadah bersama keluarga kami masing-masing. Kiranya renungan hari ini mengubahkan cara hidup kami agar lebih lagi mengalirkan hakikat Allah bagi sesama dan alam semesta. Dalam nama Kristus Yesus Tuhan, kami berdoa dan menerimanya. Amin.